Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan NIM 2019 020 80 70 Prodi Manajemen Malam. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Peramalan untuk UTS dengan dosen Titi Haryanti SEMSI. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, pengertian variabel independen. Pengertian variabel independen menurut Widianto 2013 bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, pengertian variabel independen dari Sugiono dalam Zulfikar 2016 bahwa variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan variabel dependen dan disebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Dari pengertian yang tertera, pengertian variabel ini yaitu mempengaruhi semua variabel yang lain. Kemudian contoh variabel independen. Contoh variabel independen yaitu yang pertama, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Dari penilaian yang akan diungkap tersebut, maka yang merupakan variabel independen adalah motivasi belajar karena mempengaruhi, sedangkan prestasi mahasiswa itu adalah variabel independen. Yang kedua, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dari judul penilaian tersebut, bisa dijelaskan bahwa motivasi merupakan variabel independen yang mempengaruhi, sedangkan kinerja karyawan merupakan variabel dependen dipengaruhi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kata kunci untuk mengetahui jenis variabel tersebut yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis linear sederhana. Hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah angka nominal tambah Bn sampai dengan Xn. Dengan Y adalah variabel bebas dan X adalah variabel bebas. A adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Sebagai ilustrasi, pengaruh antara motivasi X1 kompensasi X2 dan kepemimpinan X3 terhadap kepuasan kerja Y menghasilkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,235 ditambah 0,21 X1 ditambah 0,32 X2 ditambah 0,12 X3. Yang pertama, jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Yang kedua, jika variabel kompensasi meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Yang ketiga, jika variabel kepemimpinan meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Interpretasi terhadap konstanta 0,235 juga harus dilakukan secara hati-hati. Jika pengukuran variabel dengan menggunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5, maka tidak boleh diinterpretasikan bahwa jika variabel motivasi, kompensasi, dan kepemimpinan bernilai 0, karena ketiga variabel tersebut tidak mungkin bernilai 0, karena skala Likert terendah yang digunakan adalah sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F-hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-table atau melihat signifikansi pada output SPSS.
Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara simultan atau serempak beberapa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi secara parsial tidak. Sebagai ilustrasi, seorang penjahat takut terhadap polisi yang membawa pistol. Diasumsikan polisi dan pistol secara serempak membuat takut penjahat, akan tetapi secara parsial, pistol tidak membuat takut seorang penjahat. Contoh yang lain, air panas, kopi, dan gula itu menimbulkan kenikmatan, tetapi secara parsial kopi saja belum tentu menimbulkan kenikmatan. Itu adalah regresi linear berganda yang memerlukan pengujian secara serempak atau original dan manusiawi. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas X dan variabel terikat Y, yang dinamakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A Bx. Nilai A adalah konstanta dan nilai B adalah koefisien regresi untuk variabel X. Kemudian harga A dapat dicari dengan rumus yang tertera di layar HP Anda. Yang kemudian yang nilai B saya akan menerangkan di sebelahnya sebentar. Harga B dapat dicari dengan rumus yang sudah tertera di layar HP Anda. Koefisien regresi B adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas X juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. Yang kedua, pengukuran analisis regresi. Pengukuran pengaruh variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas, X1, X2, X3, dan sampai Xn. Digunakan analisis regresi linear berganda disebut linear karena setiap estimasi atas nilai yang diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. Berikut ini adalah regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah nilai nominal ditambah Bn Xn. Dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat atau dependent, X1, 2, 3 variabel bebas atau independent. Yang A adalah nilai konstantanya, yang B1, 2, 3 nilai koefisien regresinya. Kemudian penggunaan nilai konstanta secara statistik dilakukan jika satuan-satuan variabel X independen dan variabel Y dependen tidak sama. Sedangkan bila variabel X atau independen dan variabel Y dependen baik secara linear, sederhana maupun berganda memiliki satuan yang sama, maka nilai konstanta diabaikan dengan asumsi perubahan variabel Y dependen akan proporsional dengan nilai perubahan variabel X atau independen. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih dari saya yang telah didukung oleh teman-teman, dosen, ataupun teman-teman dekat saya di rumah yang telah mendukung saya, mensupport saya hingga sampai ke titik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.